Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di PJJ kali ini, semoga kita diberikan kesehatan, keluarga kita, teman-teman kita, guru-guru kita, diberikan kesehatan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai melihat video pembelajaran kali ini, mari kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Di video pembelajaran ini, Mister akan memberikan materi tentang PAI, meneladani kisah Nabi Yusuf dan Nabi Shu'aib alaihissalam. Ini adalah pelajaran ke-6 yang harus kita senantiasa terus-menerus untuk pelajarinya ya. Ini pelajaran pertama kita di kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Tujuan pembelajaran kali ini yang harus kita pahami, yang harus kita laksanakan dan kita mengerti adalah siswa mengetahui kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua, siswa atau kalian mengetahui, meyakini kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan yang ketiga, menceritakan kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan selanjutnya, meneladani sifat-sifat para nabi dan rasul. Meneladani sifat-sifat para nabi dan rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari. Masa kecil Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam putra ketujuh Nabi Yakub alaihissalam. Ibunya bernama Rahil. Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai adik bernama Bunyamin. Nabi Yusuf alaihissalam dikaruniai Allah Subhanahu wa taala wajah yang tampan dan tubuh tegap. Semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, memuji ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Pada waktu kecil Nabi Yusuf alaihissalam merupakan anak yang lebih disayang. Nabi Yusuf merupakan anak yang lebih disayang dan dicintai oleh ayahnya dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya bersatu dan berencana untuk menyingkirkan Nabi Yusuf alaihissalam, karena menimbulkan perasaan iri dan dengki atas kelebihan yang didapat oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam merasa marah kepada ayahnya Yakub alaihissalam karena beliau lebih sayang, ayahnya Nabi Yakub alaihissalam ini lebih sayang kepada Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi
Suatu malam, Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi kemudian diceritakan kepada ayahnya. Mimpi tersebut dikisahkan dalam surah Yusuf, surah ke-12 ayat ke-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Yang artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Kemudian ayahnya berpesan agar tidak menceritakan mimpi kepada saudara-saudaranya. Jika tahu tentang mimpimu, saudara-saudara kamu akan semakin dengki kepadamu. Hal itu dikisahkan dalam surah Yusuf, surah ke-12 ayat 5 dan 6. Untuk selanjutnya, Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke sumur. Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke sumur. Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke dalam sumur. Setelah mengetahui mimpi anaknya, ayah Nabi Yusuf alaihissalam semakin perhatian dan menjaga Nabi Yusuf alaihissalam dari kedengkian saudara-saudaranya. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kedengkian saudara Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf ayat ke-8 dan 9. Yang artinya, ketika mereka saudara Yusuf berkata, "Sungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayahnya daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata." Ayat selanjutnya, ayat ke-9, "Bunuhlah Yusuf dan buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik." Menanggapi usulan saudara-saudaranya itu, Yahuza, kakak tertua, memberi usulan yang berbeda. Usulan itu diceritakan dalam surah Yusuf ayat 10, yang artinya, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dalam sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir." Usulan kakak tertua itu disepakati oleh saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka lalu meminta izin kepada ayahnya untuk mengajak Nabi Yusuf alaihissalam bermain bersama. Dengan berat hati ayahnya mengizinkan Nabi Yusuf alaihissalam pergi bersama saudara-saudaranya. Sang ayah berpesan kepada saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, "Jagalah Yusuf dengan baik, janganlah lengah sedikit pun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan." Setelah mendapat izin dari sang ayah, mereka pun berangkat mengajak Nabi Yusuf alaihissalam bermain. Setelah sampai di tempat tujuan, mereka melepas baju Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka kemudian memasukkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Untuk mengelabui sang ayah, mereka menyembelih seekor kambing dan melumurkan darahnya pada baju Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara-saudara dalam itu kemudian pulang dan menemui ayahnya sambil menangis. Mereka mengarang cerita bohong tentang kejadian yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka menyodorkan baju Nabi Yusuf alaihissalam yang telah dilumuri darah kambing, seraya berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, sungguhnya kami pergi dan melakukan satu permainan. Karena terlalu asik bermain, kami ditinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Tak disangka-sangka Yusuf diserang serigala.
Sang ayah memerhatikan baju Nabi Yusuf alaihissalam yang berlumuran darah masih utuh. Tidak ada bekas cabikan sedikit pun. Sang ayah pun curiga. Melihat ayahnya curiga, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Ayah, sungguhnya kami ini orang-orang yang benar, sekalipun ayah tidak mempercayai kami." Sang ayah kemudian berkata, "Sebenarnya hanya kalian yang memandang baik urusan buruk itu. Oleh karena itu, ayah akan bersabar dan memohon pertolongan Allah terhadap apa yang kalian ceritakan." Nabi Yusuf alaihissalam dikeluarkan dari dalam sumur. Di dalam sumur, Nabi Yusuf alaihissalam menangis seorang diri. Nabi Yusuf alaihissalam mohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian datang rombongan kabilah untuk mengambil air. Ketika melihat timbaan menjulur ke dalam sumur, Nabi Yusuf alaihissalam bergantung pada tali timbaan tersebut. Rombongan kabilah itu terkejut melihat seorang anak yang menggantung di timba. Rombongan kabilah itu pun menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Rombongan kabilah itu kemudian melanjutkan perjalanan menuju Mesir, membawa Nabi Yusuf alaihissalam untuk dijual. Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya dibeli dengan harga yang murah oleh pejabat Mesir yang bernama Futifar. Nabi Yusuf diangkat menjadi nabi. Seiring berjalannya waktu, Nabi Yusuf alaihissalam tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Tampanan Nabi Yusuf alaihissalam menyebabkan banyak orang yang tertarik kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Hal itu dianggap berbahaya oleh para pembesar Mesir. Para pembesar Mesir itu akhirnya bersepakat memasukkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam penjara dengan cara memfitnahnya. Di dalam penjara itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan mengangkatnya menjadi utusan. Dalam penjara itu Nabi Yusuf alaihissalam berdakwah. Nabi Yusuf alaihissalam membimbing dan menasihati para narapidana orang yang dipenjara bersama dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf menafsirkan mimpi. Suatu malam Raja Mesir bermimpi aneh. Dalam mimpi raja melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina kurus. Raja juga melihat tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Terhadap mimpi raja itu, Nabi Yusuf menafsirkan bahwa dunia akan mengalami masa 7 Terhadap mimpi raja itu, Nabi Yusuf menafsirkan bahwa dunia akan mengalami masa 7 tahun dalam kemakmuran. Akan tetapi setelah itu akan datang masa 7 tahun dalam kekeringan. Setelah mendengar tafsir mimpi dari Nabi Yusuf alaihissalam, sang raja memerintahkan para pengawal untuk membebaskan Nabi Yusuf dari penjara dan mengangkatnya menjadi bendahara kerajaan. Nabi Yusuf bertemu dengan keluarganya. Ketika masa kering tiba, di antara rakyat Mesir itu ada saudara Nabi Yusuf yang datang meminta bantuan. Ketika itulah Nabi Yusuf bertemu kembali bersama saudara ayahnya. Saudara Nabi Yusuf akhirnya bertobat dan meminta maaf kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya itu atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Meneladani Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama, kita dapat melatih diri kita untuk bersabar. Yang kedua, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya melatih diri untuk jujur, rajin belajar agar menjadi pandai dan bijaksana. Dan terakhir, memaafkan kesalahan orang lain. Itu saja yang bisa Mister sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.